Selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memperingati Hari Ekologis dalam ibadat kita pada pagi hari ini. Baiklah, marilah kita mengawali ibadat kita dengan bernyanyi. Nomor 482. Maha Kuasa. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan mengadakan ibadat dengan tema khusus memperingati Hari Ekologis, yakni menjadi keluarga yang bijak secara ekologis dalam masa pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan mencoba mendengarkan Injil yang bercerita tentang gadis-gadis yang bijaksana menyikapi kenyataan di sekitarnya. Pada hari ini marilah kita mempersembahkan hati dan pikiran kita supaya dalam perayaan, dalam peringatan Hari Ekologis ini kita dapat mengambil hal penting, mengambil hal yang baik dalam terang cahaya Injil, bagaimana kita menjadi pribadi, bagaimana kita menjadi keluarga yang bijaksana menyikapi kenyataan di sekitar kita. Dalam hidup kita, khususnya berkaitan dengan lingkungan kita sadar sepenuh hati, kita mengakui bahwa kita telah banyak melakukan kesalahan, kita banyak hilaf dan kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan hati dan pikiran kita dengan bersama-sama mengucapkan sesal dan tobat kita, dengan bersama-sama mengucapkan pernyataan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Terawang Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
hari ini kami datang kepadamu bersama dalam kesatuan hati dan pikiran kami. Kami memanjatkan syukur untuk kehidupan dan untuk alam semesta beserta isinya yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami juga menyadari semua keterbatasan dan kekurangan kami dalam hal itu. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing dan ajari kami untuk memahami firman-Mu, terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Bimbing dan ajari kami untuk mengerti beragam hal, beragam kenyataan yang ada di sekitar kami dengan bijaksana. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Lagu antar bacaan 488. Kita nyanyikan ayat 1, 2, 4. Syukur bagimu ya Tuhan. Iya. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Karena dunia yang baik dan yang bagus ini Kau cipta bagi kami, putra-Mu. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Gunung langit lautan, sawah ladang hijau, buah karya tangan-Mu bagiku. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Kau selamatkan kami dalam diri Yesus, dan Kau bersama kami selalu. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang. Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi dan membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Hari Ekologis, di mana tema kita tadi adalah menjadi keluarga yang bijaksana dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Bacaan kita pada hari ini memberi kita satu refleksi sederhana bahwa dalam kenyataan hidup kita kadang tahu banyak hal. Kita mengerti banyak hal, tetapi keterbatasan dan kelemahan kita kadang membuat kita tidak cukup mempersiapkan diri untuk menghadapi hal itu. Contohnya sekarang, apakah kita tahu bahwasanya sekarang ada masa pandemi? Iya, kita tahu. Apakah kita tahu bahayanya? Iya, kita tahu. Tetapi dalam semua yang kita tahu itu, kita menjalaninya dalam diam dengan aktivitas-aktivitas yang sama setiap hari. Kita tidak mencoba merefleksikan bahwa dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat melawannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, pada hari ini Injil mengajarkan bagaimana gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh menghadapi kenyataan. Nah, artinya mereka tahu bahwa mempelai tidak tahu kapan datang. Yang jelas pasti datang. Sama seperti kita tahu kapan kita tahu bahwa pandemi ada, tapi kita tidak tahu kapan kita akan kena. Yang jelas kita tahu ada. Nah, tetapi yang bijaksana mempersiapkan diri mereka. Mereka mempersiapkan minyak untuk apa? Supaya nanti kalau dibutuhkan mereka bisa menggunakannya. Nah, hal yang sederhana yang diingatkan pada kita, khususnya pada Hari Ekologis ini adalah kita punya alam, kita punya lingkungan. Nah, hal yang paling sederhana dan paling pokok dalam hidup kita adalah udara yang segar. Nah, udara yang segar tanpa tanaman, tanpa lingkungan yang bersih, itu sama sekali tidak mungkin. Nah, jadi pada hari ini kita diajak untuk melihat lingkungan sekitar kita. Mari kita memiliki kebijaksanaan untuk tidak hanya memanfaatkan lingkungan kita, tetapi juga menjaga dan juga melestarikannya. Dengan begitu, maka secara alami kita sudah menerapkan kebijaksanaan itu dalam menghadapi pandemi yang kita lihat sekarang. Kita tahu pandemi itu ada, kita tidak tahu dia akan datang kapan. Tetapi kita diajak untuk memeriksa diri kita, mempersiapkan diri kita dengan bijaksana. Jadi tidak hanya bergantung pada obat-obatan, tidak hanya bergantung pada protokol yang dipersiapkan oleh pemerintah, tetapi lebih pada diri kita sendiri. Mari kita menjaga kesehatan, kita menjaga lingkungan kita tetap asri, supaya apa? Supaya kita dapatkan udara yang segar, kita dapat menjalani hidup yang nyaman, kita dapat memiliki ketenangan. Kenapa?
dengan lingkungan yang asri, dengan lingkungan yang baik, maka kita akan dapat bernafas dengan segar, kita akan memiliki pikiran yang tenang, dan tentunya itu akan mendorong kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga yang benar-benar mempersiapkan diri kita menghadapi semua kenyataan dalam hidup kita. Artinya kita tidak hanya membiarkan diri kita tahu, tetapi kita juga mendorong diri kita untuk terlibat di dalamnya secara nyata. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, semoga renungan kita pada hari ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kita akan lingkungan sekitar kita, terlebih dapat semakin memperbaharui kebijaksanaan dalam diri kita, sehingga kita menjadi umat beriman yang semakin percaya dan menyerahkan diri kepada Allah. Amin. Marilah kita menanggapi sabda Allah dengan mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang untuk mengadili hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, berkenanlah menerima permohonan-permohonan kami. Bagi pemimpin negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka menjadi teladan yang mendorong dan mengasahkan kami, memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan alam ciptaan-Mu, khususnya pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, bimbinglah kami semua dalam kesatuan gereja kudus-Mu. Tuntunlah para gembala dengan cahaya Roh Kudus-Mu, supaya dalam situasi pandemi COVID-19 ini kami dapat tetap teguh dalam iman dan kepedulian yang nyata terhadap lingkungan sekitar kami, baik dalam keluarga sebagai gereja kecil maupun dalam segala aktivitas kami sebagai persekutuan umat ini. kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejuang pasca COVID-19, sukarelawan, para dokter, suster, aktivis, dan semua yang terlibat di dalamnya. Ya Bapa, berkati dan lindungilah mereka selalu yang telah berjuang sepenuh hati di garis depan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk penghiburan dan kekuatan yang tercurah dari kuasa-Mu yang agung. Jaga dan kuatkan mereka selalu dalam menghadapi semua tantangan pada masa pandemi ini. kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
kita sendiri. Ya Bapa, bimbinglah agar kami semakin bijaksana dalam menghadapi situasi saat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Berilah kami kesehatan dan kesejahteraan, serta tanggung jawab dalam tugas dan aktivitas kami. Berilah kami rasa syukur, karena Engkau peduli bagi semua makhluk-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan-permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya bahwa doa dan permohonan kami masih jauh dari kurang sempurna. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyempurnakannya dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mada syukur. kita buka buku lagu nomor 489. Betapa kita tidak bersyukur, ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Menjadi bijaksana tidak berarti kita harus tahu segalanya, tetapi bagaimana kita benar-benar mempersiapkan diri kita, bagaimana kita selalu berjaga-jaga untuk segalanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu dalam segala kerendahan hati kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Terlebih pada hari ini ketika kami memperingati hari ekologis ini di situasi masa pandemi sekarang. Bimbing ajarlah kami selalu, terutama untuk menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari seperti yang Engkau kehendaki, dan demi keagungan serta kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian
diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, dengan ini ibadat pagi kita dalam rangka memperingati Hari Ekologis pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi 435 dan nyanyikan 1 dan 2. Hai makhluk semua, ya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih bagi kita semua, para Bapak Ibu Guru yang sudah kita mengikuti ibadat singkat ini, Hari Ekologis. Sehingga kita semakin kuat, semakin bersemangat, dan kita semakin sehat semua. Terima kasih.